Oke anak-anak, sudah membaca materi yang Ibu kirim dan juga sudah menyaksikan video pembelajaran yang sudah Ibu kirim juga. Jika kalian sudah, maka Ibu akan memberikan kesimpulan kepada kalian ya. Hari ini kita belajar tentang materi ikhlas. Anak-anak di rumah pasti sudah tahu apa itu ikhlas ya. Jadi ikhlas adalah mengerjakan segala sesuatu perbuatan itu hanya niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menerima imbalan, kita tidak juga meminta imbalan ya. Jadi niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di materi tadi sudah dijelaskan secara rinci ya. Contohnya bagaimana Bu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya ada teman kalian piket, kalian membantu teman kalian piket. Apakah kalian minta teman kalian suruh traktir? Minta sesuatu? Tidak ya, kalian harus membantu teman kalian dengan ikhlas. Bagaimana ketika di rumah? Ya, ketika ibu kalian meminta tolong kepada kalian, contoh Salwa tolong pergi belikan ibu minyak goreng di warung. Nah, bagaimana sikap ikhlas yang harus kalian terapkan? Apakah kalian meminta bayaran kepada orang tua atau tidak? Ya, jawabannya tidak ya. Jika orang tua minta tolong kepada kita, kita harus langsung mengerjakan tanpa ada imbalan apapun. Contoh imbalan bagaimana? Iya Bu, saya belikan, tapi nanti saya beli ini ya, belikan ini ya, belikan itu. Nah, itu namanya tidak ikhlas ya. Jadi ikhlas itu mengerjakan segala sesuatu, tidak meminta imbalan. Nah, contohnya apalagi? Ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ikhlas dalam beribadah, sholat, mengaji, puasa, membayar zakat, naik haji, semuanya harus dilakukan dengan ikhlas. Intinya apa? Semua hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan juga kalian sholat hanya takut dengan bu guru agama atau karena tidak mendapatkan uang dari orang tua. Jadi sholat dan mengaji adalah kewajiban kalian ya, supaya kalian menjadi anak soleh dan soleha. Selanjutnya yaitu perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam menjalankan tugas. Nah, contohnya dalam kegiatan belajar dari rumah sekarang ini. Ibu memberikan materi dari sekolah ya. Ibu ikhlas ya. Ibu memberikan materi kepada kalian. Nah, apa tugas kalian? Ketika ibu memberikan tugas kepada kalian, kerjakan, baca dan saksikan, maka kalian harus melakukan itu semua dengan ikhlas tanpa ada kata-kata yang mengeluh ya. Ibu ini kirim terus, ibu ini kirim terus. Ya, inilah resiko yang kita jalani sekarang. Yang penting kita sekarang ini alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Jadi meskipun kita belajarnya dari rumah, ini yang terbaik buat kita semua. Jadi jika ibu memberikan tugas, bagaimana sikap kalian? Ikhlas mengerjakan atau marah-marah? Ya, kalian harus ikhlas mengerjakan tugas dari ibu ya. Selanjutnya yaitu ikhlas menolong orang lain. Kalian pernah menolong orang lain? Baik itu yang besar maupun yang kecil. Contohnya ada teman jatuh dari sepeda ditolong, ada orang tua membawa banyak belanjaan ditolong ya. Di rumah banyak pekerjaan orang tuanya juga ditolong. Itu juga bentuk tolong menolong yang harus didasari sikap ikhlas ya. Nah, jadi kalau ada teman, orang tua atau siapapun itu yang butuh pertolongan, kalian tolong ya. Tapi syaratnya satu, kalian harus ikhlas. Selanjutnya yaitu menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belakangan ini banyak sekali bencana yang terjadi ya. Kalian sudah tahu beberapa hari yang lalu ada kecelakaan pesawat. Apakah anak-anak sudah tahu ada kecelakaan pesawat? Kita juga akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan sanak saudara seperti yang dirasakan oleh kerabat korban. Nah, bagaimana sikap kita menyikapi hal tersebut? Ya, kita harus ikhlas menerima takdir Allah. Contohnya ada kecelakaan, ada kerabat yang meninggal, ada bencana alam ya. Itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh marah, menghujat, apalagi memaki Allah. Tidak boleh ya. Kita harus ikhlas menerima takdir Allah meskipun ada perasaan yang sangat berat. Wajar karena kita hanya
sebagai manusia biasa ya, tapi intinya satu, sikap ikhlas harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Terus selanjutnya hikmahnya apa sih kalau kita sudah bersikap ikhlas? Yang pertama pastinya kita akan terhindar dari rasa sedih dan kecewa. Ingat, apapun yang kita lakukan, semua yang akan membalas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membantu orang, kita akan dibantu oleh Allah dalam setiap permasalahan ya. Kalau kita membantu orang tua, membantu teman, insya Allah jalan kita akan mudah. Anak-anak contohnya sekarang lagi tahap belajar mengaji ya. Nah, karena kita suka menolong orang dengan ikhlas, maka insya Allah kalian akan lebih mudah. Kalian niatkan itu semua, ya Allah, saya niat membantu orang ini karena Allah Ta'ala. Allah akan sayang sama kalian. Mau disayang nggak sama Allah? Mau diberi kemudahan tidak sama Allah, baik dalam belajar maupun mengajinya. Jadi rajin-rajinlah menolong orang, dilandasi dengan sikap ikhlas ya. Selanjutnya membuat hati tenang dan tentram, pastinya mempererat tali silaturahmi ya. Kalau kita sering menolong orang, orang juga akan suka kepada kita. Silaturahmi kita, kekerabatan kita akan semakin erat ya. Kita tidak akan punya musuh, kita akan punya sekali banyak saudara. Dan terakhir, pastinya yang paling istimewa, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya akan menolong kita di akhirat nanti. Oke anak-anak, seperti ini kesimpulan dari Ibu ya. Ibu menjelaskan bahwa hari ini kita belajar tentang materi ikhlas ya. Apapun yang kita kerjakan semuanya harus ikhlas. Oke, setelah video ini Ibu kirim, Ibu akan mengirimkan tugasnya hari ini dan siap mengerjakan. Oke.